Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Lani. Waalaikumsalam, Bu Fatia. Baik, Bu Lani. Bagaimana kabarnya, Bu Lani? Alhamdulillah sehat, Bu Fatia. Alhamdulillah sehat. Baik. Bu Lani, hari ini kita mau diskusi ya, Bu Lani? Iya, Bu Fatia nih ada Baik, sedikit permasalahan nih. baik. Baik. Apa nih yang mau didiskusikan Bu Lani hari ini? Baik, Bu Fatia. Hari ini saya akan menceritakan di kelas saya tuh ada permasalahan. Jadi ada beberapa anak, 4 anak itu memang mengalami permasalahan pembullying verbal, Bu Fatia. Jadi anak-anak ini mengatakan nama orang tuanya, temannya disebutkan yang memang berdampak banget gitu bagi anak yang merasa tersudutkan gitu ya, seperti itu Bu Fatia. Baik, hari ini berarti Bu Lani ingin menceritakan terkait permasalahan bullying verbal yang terjadi di kelas Bu Lani gitu ya. Iya Bu Fatia. Baik. Selama diskusi ini izin saya sambil catat ya Bu Lani. Iya silakan Bu Fatia. Baik. Dari permasalahan ini, apa sih yang ingin dicapai oleh Bulani? Ya, dari permasalahan ini yang ingin saya capai adalah ha- anak-anak yang memang mengalami pembullying secara verbal kepada teman-temannya ini tidak mengulangi lagi seperti itu. Jadi memang sangat berdampak banget buat anak yang memang merasa tersudutkan gitu. Jadi harapannya sih dengan saya membahas permasalahan ini ada perubahan perilaku dari anak yang memang mengalami eh, pemantauan seperti itu. Baik, berarti Bulani ingin dari permasalahan ini anak-anak yang melakukan bullying tadi tidak melakukan lagi dan ada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif gitu ya Bulani. Hmm. Baik, Iya betul Bu Fatia. Jadi perubahan secara perilakunya. oke. Kalau dari permasalahan ini nih, apa sih hal yang sudah dilakukan oleh Bulani sendiri? Ya, yang pertama dilakukan saya sudah memanggil secara personal Bu Fatia. Jadi satu-satu saya panggil anaknya, saya konfirmasi ulang terkait aduan dari temannya yang memang mengatakan nama orang tuanya di depan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saya mengkonfirmasi ulang apakah benar apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi satu-satu saya tanya seperti itu untuk Baik, memastikan kebenarannya gitu. baik. Berarti Bulani sudah melakukan tahapan pemanggilan secara personal terhadap anak tersebut gitu ya. Iya, Bu Fatia. Jadi memastikan awal gitu. Oke. Bagaimana respon anak tersebut ketika akhirnya Bulani panggil? Awalnya anak-anak tersebut merasa takut ya Bu Fatia. Mereka nggak mau ngaku gitu kan bahwa anak tersebut memberikan kata-kata yang memang tidak enak didengar gitu. Namun lama-kelamaan saya melakukan pendekatan secara perlahan agar anak itu memang benar-benar mau mengakui kesalahannya gitu dan menjawab dengan secara jujur seperti itu Bu Fatia. Jadi saya panggil dengan penuh kesabaran gitu. Baik, berarti awalnya anak itu merasakan ada rasa takut gitu ya untuk berbicara secara Ya, jujur terkait permasalahan tersebut gitu ya. iya Bu Fatia. Oh, baik. Apa respon yang diberikan Bulani ketika akhirnya anak tersebut belum mau menceritakan secara jujur?
Ya, awalnya saya nggak memaksakan gitu bahwa memang kalau misalnya anak itu belum mau jujur pada saat itu. Lalu saya beri waktu lagi untuk berbincang lagi gitu kan, dan akhirnya memang saya memastikan ulang juga kepada yang ngadu ini gitu, benar atau tidak seperti itu, dan dipanggil juga untuk teman-teman yang lain yang melihat pada saat itu gitu kan. Ternyata setelah pemanggilan keduanya saya memang eh, tidak menekan banget gitu, hanya ingin kejujuran dari anak tersebut, dan alhamdulillah anak itu mengakui gitu Bu Fatia setelah saya melakukan pendekatan yang lebih baik lagi gitu. Baik-baik. Berarti respon yang Bulani lakukan adalah tetap ajak bicara, terus konfirmasi Iya, orang lain juga gitu ya, iya betul. ada permasalahan tersebut. Oke, baik. Bulani, apakah ada strategi lain yang sudah Bulani lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Ya, strategi kedua pada saat itu memang pada saat pendekatan personal itu belum banyak mengalami perubahan ya Bu Fatia. Artinya di saat pemantauan saya itu masih mengulanginya kembali gitu. Akhirnya saya melakukan konfirmasi ke pihak sekolah bahwa memang yang kejadian yang saya alami ini tidak hanya di kelas saya, namun di kelas lain juga sama gitu, ketemunya yang seperti ini. Lalu saya mengusulkan kepada pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang pembullying secara verbal ini maupun pembullying secara yang lain gitu kan, istilahnya untuk perubahan perilaku khususnya anak-anak yang ada di sekolah ini agar tidak mengulanginya kembali. Nah, pada saat itu setelah saya menyampaikan masukan kepada sekolah gitu, dan alhamdulillah Bu Fatia, sekolah juga merespon baik dengan mengadakan sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Anak pada saat itu, yang ditujukan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah saya gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan pelaksanaannya secara bersamaan, dan ada ada banyak hal yang bisa diambil dari kegiatan sosialisasi tersebut. Baik, berarti tahapan atau strategi kedua yang sudah dilakukan Bulani adalah melakukan sosialisasi gitu ya, dari Betul. bekerja sama dengan pihak lain gitu. Ini siapa saja nih yang diajak oleh Bulani nih untuk melakukan eh, program ini? Siapa saja pihak yang terlibat dalam program ini? Ya, yang terlibat dalam program ini yang pertama adalah siswa ya Bu Fatia, lalu guru-guru yang ada di sekolah, lalu kepala sekolah, dan ya siswa-siswa yang tadi yang saya sebutkan, Baik. Kalau dari dari kelas 1 Bulani, sampai kelas 6. oh dari kelas 1 sampai kelas 4, terus pihak kepala sekolah dan siswa sendiri itu ya. Iya. Kalau dari Bulani sendiri nih, Bulani, kan tadi ada dua Mm-mm. strategi. Kalau strategi yang kedua, apa hambatan atau tantangan yang Bulani hadapi dalam program tersebut? Strategi yang kedua tadi kan sosialisasi ya. Ya, Sosialisasi ini adalah hambatannya ketika memang seluruh siswa ada dalam satu ruangan, Bu Fatia. Jadi hambatannya itu memfokuskan anak ketika narasumber itu memberikan materi agar siswa-siswa ini tidak tidak terpecah gitu fokusnya, karena memang ya namanya satu ruangan ada aja gitu situasi yang memang tidak memungkinkan ramai, ada yang ganggu seperti itu hambatannya yang kam- yang saya alami, baik. memfokuskan anak terutama ya. Oh, berarti hambatannya adalah bagaimana memfokuskan anak supaya feel sosialisasi informasi yang disampaikan oleh komisi anak tadi bisa sampai ke anak gitu ya. Iya, betul. Dengan harapan memang setelah sosialisasi tersebut tidak ada lagi tuh anak yang ngadu, Bu, saya dikatain apa seperti itu. Baik. Dari pelaksanaan sosialisasi ini, Bulani, apakah ada perubahan baik yang
terjadi? Iya, jadi pada saat awal itu, pada saat saya komunikasi secara personal itu masih 30%. Lalu di saat saya merencanakan yang strategi kedua itu dengan sosialisasi ada peningkatan Bu Fatia sampai di angka 70%. Seperti itu. Jadi memang ada ada keberhasilan ya dari sosialisasi tersebut sehingga memang peningkatan yang lebih baik itu dari yang sebelumnya. Seperti itu. Baik, kalau dari dua strategi tersebut, menurut Bulani sendiri, lebih efektif yang mana nih untuk strategi pertama atau strategi kedua? Sebenarnya karena ketercapaian saya ingin harapkan itu adalah mencapai 100% ya Bu Fatia. Jadi memang dari rencana pertama dan kedua itu udah ada peningkatan, cuman masih belum 100% gitu. Jadi saya pengen mencoba lagi gitu dengan strategi yang ketiga yaitu dengan cara memanggil orang tua. Jadi orang tua si anak ini saya panggil ke sekolah. Seperti itu Bu Fatia. Oh baik, berarti dari dua strategi yang tadi Bulani sudah sampaikan, ternyata masih ada cara yang lebih efektif gitu ya pemanggilan orang tua Betul. ya. Baik. Karena memang ketercapaiannya yang saya ingin harapkan adalah 100% Bu Fatia. Jadi benar-benar sampai nggak ada sama sekali anak yang melakukan pembullying verbal. Oke. Dari strategi yang ketiga ini gitu mengajak orang tua untuk bekerja sama, apa yang akan dilakukan Bulani sendiri kepada orang tua? Ya, yang pertama saya jadi 4 orang yang tadi pembullying verbal tadi Bu Fatia, itu ada 2 anak yang memang sulit banget gitu untuk dikasih tahu gitu kan dengan 2 strategi yang udah saya lakukan ternyata masih belum mempan juga gitu sehingga saya mengambil alternatif yang ketiga yaitu dipanggil lah orang tuanya gitu. Nah, dipanggil orang tuanya ini dengan harapan eh, si siswa tersebut ada rasa takut, jera gitu kan ketika memang gurunya sendiri noh yang manggil gitu kan karena orang tuanya memang harus tahu gitu karena perilaku anak ini memang tidak bisa ditangani ya gitu kan. Jadi saya manggil melalui datang ke sekolah Bu Fatia. Jadi orang tua tersebut saya jadwalkan untuk datang dan bertemu, berkomunikasi langsung dengan saya, namun eh, tidak langsung bersamaan 2 orang tua ini. Jadi bertahap saya jadwalkannya karena khawatir nanti ada perilaku yang memang anaknya malu ketika di apa namanya diceritakan oleh orang tua yang lainnya gitu maksudnya terdengar. Baik, untuk tahapan pertemuan ini yang Bulani rancang ini, rencananya kapan akan dimulai Bulani? Rencana setelah kan saya targetkan itu 2 minggu setiap strategi yang udah saya lakukan, saya memantaunya dalam 2 minggu Bu Fatia. Hmm. Jadi ketika 2 minggu setelah sosialisasi itu sudah terpantau harus memang orang tua yang dipanggil, maka saya harus memanggil dan memantaunya lagi di 2 minggu setelah orang tua itu datang gitu. Oke, baik. Untuk bentuk pelaporannya sendiri, Bulani, karena kan tadi Bulani sampaikan ada batas waktunya 2 minggu ya setelah pertemuan Betul. dan ya dari pelaporannya itu sendiri gitu, Bulani melihatnya seperti apa? Jadi pelaporannya itu berupa video ya Bu Fatia. Jadi nanti ketika misalnya saya mendengar kembali anak itu mengatakan atau pembullying secara verbal kepada temannya, ya saya mau mengirimkan video pada saat emang saya dengar dan saya eh, melihat gitu. Jadi saya videokan, baru videonya dikirim oleh ke orang tua tersebut. Baik, berarti Bulani ingin memberikan video gitu ya pembelajaran ataupun video yang memang anak tersebut terlibat dalam beberapa hal gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau menurut Bulani sendiri nih, kira-kira ketika Bulani menerapkan strategi ketiga ini, lalu Bulani menemukan tantangan baru, apa yang akan Bulani lakukan?
ketika saya menemukan tantangan baru dengan Mm-mm. strategi ketiga, saya tetap konsisten dengan apa yang udah saya lakukan. Jadi tetap menjalankan sesuai rencana seperti itu, Bu Fatia. Baik, berarti Bu Lani tetap menjalankan sesuai rencana karena Bu Lani juga yakin ya dengan strategi ketiga ini lebih Hmm, efektif gitu ya. efektif. Betul sekali, Bu Fatia. Baik, kalau begitu. Kira-kira nih Bu Lani, dari strategi ketiga ini, eh, Bu Lani akan melibatkan siapa lagi nih selain orang tua? Setelah strategi ketiga, alhamdulillah itu sudah ada perkembangan, Bu Fatia. Jadi sudah 100% artinya memang anak itu sudah tidak ada lagi pembullying verbal. Jadi ketika saya laporkan ke orang tua pun itu memang real gitu istilahnya video itu memang anak itu ada perubahan dalam waktu 2 minggu itu dan harapannya tidak hanya dalam range waktu yang udah saya tentukan artinya ke sana ke depannya pun semoga tidak terulang lagi seperti itu Bu Fatia. Baik. Berarti Bu Lani sebelumnya juga sudah pernah melakukan pertemuan dengan orang tua tersebut gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau pada saat Bu Lani bertemu dengan orang tua tersebut sudah membicarakan hal temuannya nih terkait kejadian yang terjadi pada anak, respon anak sendiri itu bagaimana Bu Lani? Setelah penemuan dengan orang tua, Betul. ya, respon anak awalnya takut Bu Fatia karena orang tuanya dipanggil dan orang tuanya harus tahu gitu kan apa yang dilakukan anak itu di sekolah gitu. Memang saya bilang gini, ketika Bulani sudah tidak bisa menangani kalian, jadi ibu akan memanggil orang tua kalian biar kita sama-sama, biar ibu sama orang tua kamu bekerja sama seperti itu. Jadi pembentukan perilaku itu tidak hanya di sekolah saja gitu. Jadi orang tua tuh harus tahu ketika di rumah, oh ada keluhan dari gurunya seperti ini. Jadi kita saling bekerja sama gitu dengan harapan ya memang perubahan perilaku itu eh, perubahan perilaku anak tersebut tidak hanya di sekolah saja gitu. Artinya perlu dukungan dari di rumah juga. Oke, baik. Berarti awalnya tadi ada sempat rasa takut gitu ya, tapi ketika Iya, betul. diberikan pemahaman oleh Bulani sendiri, anak-anak semakin tahu dan semakin yakin kenapa akhirnya ada kerjasama dengan orang tua. Iya, seperti itu Bu Fatia. Oke, kalau dari range 1 sampai 10 nih, sekarang strategi yang ketiga yang sudah Bulani lakukan, keefektifannya sudah di tingkat nomor berapa Bulani? Nomor 10. Sudah sampai nomor 10. Baik, berarti harapan ke depannya nih dari Bulani sendiri bagaimana? Ya, setelah udah di range 10 itu harapannya ke depannya anak ini tidak ada lagi yang namanya pembullying secara verbal Bu Fatia. Jadi memang tuntas teratasi dengan strategi yang udah saya lakukan dari tiga tahap tersebut. Baik, berarti harapannya Bulani sendiri tidak ada lagi nih akhirnya menemukan kasus-kasus bullying gitu ya, khususnya untuk beberapa anak yang tadi Bulani sudah sebutkan itu ya. Iya, betul Bu Fatia. Baik, mudah-mudahan harapan Bulani tersebut bisa tercapai gitu seiring berjalannya waktu gitu dan Bulani berkomitmen untuk melakukan strategi tadi yang Bulani pilih lebih efektif gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Harapannya seperti Eh, itu. oke. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi, Bulani? Sudah itu saja Bu Fatia yang saya ingin diskusikan dengan Bu Fatia. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bulani, atas kesempatannya. Kita sudah sama-sama meluangkan waktu untuk berdiskusi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa jadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa memberikan hal positif kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih juga Bu Fatia sudah mendengarkan perbincangan saya hari ini. Mudah-mudahan harapan kita ya tercapai gitu aja. Insya Allah. Bismillah, Insya Bulani. Allah. Baik, terima kasih Bulani Sama-sama. atas keluangan waktunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatia. Baik, sama-sama Bu Lani. Diri khususnya. Iya, Oke, baik. Selanjutnya berarti refleksi diri dari saya selaku coach ya, Bu Lani. iya betul. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan alur cerita, sehingga tujuan dari diskusi atau coaching ini bisa tercapai. Lalu yang kedua, yang sudah berjalan dengan baik adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bulani, sehingga Bulani tidak kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga, yang sudah berjalan baik adalah saya mencatat apa yang menjadi poin penting yang disampaikan Bulani, sehingga saya bisa memperdalam atau menggali pertanyaan yang disampaikan Bulani. Lalu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dari saya sendiri yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang lebih bermakna gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa lebih efektif gitu, lebih dalam lagi gitu ya. Terus yang kedua adalah cara bicara saya mungkin yang bisa lebih temponya lebih diperlambat sehingga bisa jelas didengarkan oleh coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching tadi saya sudah menuliskan beberapa pertanyaan yang bisa saya utarakan kepada Bulani. Lalu yang kedua, saya menyiapkan alat tulis untuk menulis pertanyaan-pertanyaan dan menulis jawaban terhadap poin penting yang disampaikan oleh Bulani. Lalu saya juga sudah menuntaskan kebutuhan diri saya, baik dari makan, minum, dan sebagainya. Saya juga sudah menyediakan dan menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman sehingga pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik. Dan saat melakukan coaching, saya sudah melakukan kondisi kehadiran penuh dengan cara mencatat poin penting yang disampaikan Bulani gitu, dan saya bisa mengulangi jawaban yang disampaikan Bulani sehingga Bulani bisa yakin dengan saya gitu, supaya bisa nyaman gitu bicaranya. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Pertama, perlu banyak belajar lagi terkait strategi coaching ini menggunakan alur tirta. Lalu yang kedua, banyak mencari referensi terkait pertanyaan yang bisa dituangkan dari alur tirta ini sendiri. Ketiga, banyak berlatih melakukan coaching, mungkin bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi dengan anak mungkin, atau kepala sekolah, dan sebagainya. Yang keempat, bisa melihat bagaimana akhirnya pelaksanaan coaching atau praktik-praktik coaching yang sudah dilakukan oleh orang lain, orang-orang yang lebih berpengalaman, sehingga saya dapat referensi yang cukup banyak. Seperti itu sih Bulani dari refleksi diri saya sendiri. Ya, luar biasa Bu Fatia ya. Refleksinya bagus banget. Oke, baik. Terima kasih Bulani atas kesempatannya. Mudah-mudahan Umpan balik ya Bu Fatia. ya, baik. Bulani berarti memberikan umpan balik terlebih dahulu. Silakan Bulani. Iya. Pada saat saya berbincang dengan Bu Fatia, mengutarakan permasalahan saya, pada saat coaching ini saya merasa senang karena Bu Fatia sudah menjadi pendengar yang memang benar-benar dari awal sampai akhir pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun sangat jelas gitu dan mendengarkan dengan baik gitu apa yang disampaikan oleh saya sehingga pertanyaan untuk berikutnya diulang untuk memperjelas gitu apa yang udah saya lakukan. Jadi saya merasa
coaching ini sangat berjalan dengan lancar gitu, dan pertanyaan-pertanyaannya pun yang disampaikan oleh Bu Fathia sangat jelas dan tidak mengintimidasi gitu. Jadi alhamdulillah coaching ini berjalan lancar ya Bu Fathia. Semoga apa yang dicapai atau apa yang udah diharapkan oleh saya dapat berjalan lancar, dan semoga kita juga bisa menjadi guru yang memang bisa memberikan pemecahan masalah terhadap siswa yang kita alami gitu. Baik, terima kasih Bu Lani atas umpan baliknya. Sama-sama Bu Fathia. Semoga jadi pembelajaran baik untuk diri saya sendiri khususnya. Iya.